Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kedua di mata kuliah database spasial. Materi pertemuan kedua di sini saya akan review tentang salah satu model yang biasanya kita gunakan terutama untuk merancang database biasanya. Model yang lumayan banyak digunakan salah satunya model AR diagram atau yang biasa disebut dengan model ARD. Oke, tujuan materi hari ini yang pertama kita paham tentang konsep model data entity relationship atau yang biasa disebut dengan model AR. Berikutnya nanti saya akan bahas tentang menjelaskan peran model data AR sebagai tahap awal proses perancangan basis data. Jadi sebelum nanti kita implementasikan basis datanya ke software DBMS, yang perlu kita lakukan adalah merancang terlebih dahulu. Merancang terlebih dahulu, baru setelah kita rancang, selanjutnya nanti kita implementasikan ke software DBMS yang sudah kita siapkan. Oke, mulai dari proses desain database, saya bahas lebih dahulu tentang proses desain database. Bagaimana proses suatu database nanti sampai dengan diimplementasikan, bahkan sampai di maintenance nantinya. Setelah dibuat, setelah dirancang, selanjutnya nanti diimplementasikan ke software DBMS. Langkah selanjutnya nanti sampai ke security-nya tentu yang harus dipertimbangkan oleh seorang perancang database itu sendiri. Untuk proses desain database itu sendiri dimulai dari yang pertama, analisis persyaratan. Tahap ini merupakan langkah yang sangat penting. Kenapa? Karena tahap ini seorang desain database akan merancang aplikasi database-nya. Akan merancang aplikasi database-nya, yaitu mulai dari memahami data apa yang akan disimpan di dalam database. Bentuk datanya apa? Apakah bentuknya angka, atau bentuknya huruf, atau nanti bentuknya gambar, ataupun yang lain-lainnya. Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Langkah yang kedua ada yang namanya database desain konseptual. Maksudnya apa? Di proses kedua ini, kita harus paham tentang informasi yang nantinya akan dikumpulkan secara konseptual. Oke, langkah ketiga kita bahas tentang desain database logikalnya. Kalau berbicara tentang database desain konseptual, ini lebih ke salah satu model yang nantinya akan kita bahas. Selanjutnya yang ketiga, desain database logikal. Berarti di sini memilih sebuah DBMS untuk desain dan mengubah desain dari bentuk konseptual ke skema database dalam data model DBMS. Tahap ketiga di sini kita sudah memilih software DBMS-nya setelah kita melakukan database desain konseptual. Nah, tahap kedua di sini nanti salah satunya yang akan saya bahas hari ini. Kita merancang model AR diagram sebelum nanti kita memilih software DBMS yang akan kita implementasikan. Tahap keempat, skema perbaikan. Kita cek terlebih dahulu apakah ada perubahan terhadap data-data yang nantinya akan kita simpan ke dalam software DBMS, menganalisis koleksi hubungan dalam skema relasional database. Setelah kita buat AR diagram, biasanya langkah selanjutnya kita cek terlebih dahulu, data-data yang nantinya akan masuk ke database itu sendiri. Yang biasanya nanti kita kenal dengan model relasional nantinya. Selanjutnya database desain fisik. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita cek kembali adalah beban kerja database yang melibatkan indeks pada beberapa tabel dan clustering. Jadi dari banyaknya tabel yang ada, nanti masing-masing tabel biasanya dia akan punya yang namanya indeks. Selanjutnya kita buat dalam bentuk, contohnya data-datanya kita buat dalam bentuk clustering agar nanti lebih memudahkan pada waktu kita implementasikan ke software DBMS-nya. Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan desain. Mengidentifikasi bagian-bagian dari database yang dapat mengakses sebuah DBMS. Kalau berbicara tentang keamanan database berarti nanti lebih ke siapa saja yang nantinya akan bisa masuk ke aplikasi tersebut atau yang biasa disebut dengan manajemen user. Ini pun perlu kita rancang terutama dari keamanan desain dari database itu sendiri. Oke, langkah selanjutnya kita bahas tentang model data. Sebelum nanti saya bahas tentang model AR diagram. Kalau berbicara tentang model data, sekumpulan konsep untuk menerapkan data, untuk menerangkan data, hubungan antar data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Contohnya nanti akan dibahas di model data adalah relationship-nya. Yang ketiga, semantik. Arti dari data itu apa?
Keempat, ada yang namanya batasan dari data. Terakhir, ada yang namanya representasi dari data. Inilah yang nantinya akan digambarkan di model data itu sendiri. Mulai dari hubungannya, selanjutnya arti atau semantik dari data, batasannya, selanjutnya representasi dari data. Ini yang nantinya akan kita bahas, terutama di model data itu sendiri. Ada beberapa jenis model data yang bisa kita gunakan. Sebenarnya ada dua. Secara garis besar ada dua. Yang pertama, kita bisa membahas tentang object based logical model. Contohnya seperti apa? IR diagram. Atau contohnya object oriented, semantik, atau fungsional data model. Yang banyak digunakan biasanya masih menggunakan IR diagram biasanya. Di samping ada juga yang sudah menerapkan object oriented. Yang kedua, kita bisa menggunakan record based logical model. Contohnya seperti apa? Model relasional. Berarti yang dilihat adalah recordnya, isinya berarti ya. Kalau berbicara tentang record berarti isinya. Atau nanti kita bisa menggunakan hierarki atau contohnya network data model. Saat ini yang masih banyak digunakan untuk yang record based logical model adalah model relasional. Oke, object based logical model itu apa? Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas biasanya, selanjutnya atribut dan hubungan antara entitas yang terdiri dari biasanya entity relationship model, contohnya atau yang namanya binary model atau semantic data model. Ini kalau berbicara tentang object based logical model. Jadi yang dibicarakan adalah entitas biasanya. Yang nantinya akan jadi implementasinya biasanya nanti akan jadi tabel biasanya. Selanjutnya entity relationship model, model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data. ER model nanti berisi ketentuan aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Aturan terpenting adalah mapping cardinality nantinya, yang menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity yang lainnya. Oke, sampai nanti mapping cardinality-nya. Contoh IR diagram, contohnya seperti ini nih. Ini yang disebut dengan entity. Entity nanti akan digambarkan dengan kotak persegi panjang ini. Selanjutnya ada atribut yang digambarkan dengan elip. Ada entitas mahasiswa, selanjutnya ada entitas mata kuliah. Entitas mahasiswa terdiri dari beberapa atribut, ada name, nama, dan prodi. Name di sini jadi primary key, makanya biasanya diberikan underscore. Begitu pula untuk yang entitas mata kuliah. Mata kuliah di sini ada dua atribut, yaitu kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kode mata kuliah yang nantinya akan jadi primary key. Selanjutnya ada relasi enggak? Ada hubungan enggak antara satu entitas dengan entitas yang lainnya? Contoh di sini ada relasi yang digambarkan dengan jajaran genjang, dengan apa namanya yang digambarkan dengan belah ketupat seperti ini yang biasanya menggunakan kata kerja, biasanya menggunakan kata kerja dasar. Mahasiswa mengambil mata kuliah atau kalau kita balik dari belakang kita bisa menggunakan kata kerja pasif. Mata kuliah diambil mahasiswa. Contohnya seperti itu. Selanjutnya di object based logical model ada yang namanya semantic model. Hampir sama seperti ER diagram, di mana model ini direlasikan dengan menggunakan objek dasar. Cuman nanti tidak menggunakan simbol biasanya, tapi menggunakan kata-kata atau yang biasa disebut dengan semantik. Contoh tanda-tanda yang digunakan dalam semantik model adalah contohnya ada menunjukkan relasi yang biasanya digambarkan dengan tanda panah seperti ini, atau yang kedua menunjukkan atribut yang biasa digambarkan dengan garis seperti ini. Contoh seperti ini. Kalau yang relasi berarti digambarkan dengan tanda panah. Amir adalah customer contohnya. Jadi ini relasi ya. Tabungan mempunyai customer atau customer mempunyai tabungan contohnya. Selanjutnya ada yang namanya atribut. Kalau atribut menggunakan ini. Tabungan mempunyai atribut saldo dan nomor tabungan. Amir, atribut Amir di sini, untuk yang untuk yang Amir di sini punya atribut yaitu alamat dan nomor tabungan. Ini kalau kita menggunakan semantic model. Oke, ini contoh lain dari semantic model. Oke, sekarang saya bahas fokus ke salah satu model yaitu ER diagram. ER diagram itu apa atau model ER itu apa? Merupakan tahap kedua di tahap desain database konseptual biasanya. Oke, tidak mendeskripsikan cara data disimpan di dalam komputer. Yang perlu kita pahami adalah model ER diagram di sini tidak mendeskripsikan cara data disimpan di dalam komputer. Hanya lebih ke entitasnya, entitas dan relasinya nanti yang akan digambarkan. Entitas, relasi, dan atributnya.
mendekati pengamatan pemakai terhadap data realnya sebenarnya, digunakan pada tahap awal perancangan basis data. Makanya ini merupakan tahap kedua di proses desain database biasanya. Tahap pertama yang harus kita pahami adalah kita harus paham data apa yang nantinya akan disimpan. Tahap kedua, kita merancang model data konseptual dalam bentuk IR diagram nantinya. Tentang model IR diagram, model IR menggambarkan data yang terlibat dalam organisasi, hubungan objek, serta dapat digunakan untuk mengembangkan desain awal database. Sangat penting terutama perannya dalam desain database. Jadi pada waktu kita melakukan desain database, alangkah lebih baiknya kita membuat yang namanya IR diagram. Model IR di sini menyediakan konsep yang memungkinkan untuk berpindah dari deskripsi apa yang pengguna inginkan pada database. Oke, menjelaskan lebih rinci dan nanti dapat diimplementasikan dalam software DBMS nantinya. Oke, ada beberapa alasan kenapa menggunakan model IR. Yang pertama katanya mudah dimengerti karena tidak termasuk tahap implementasi. Karena apa? Karena di sini merupakan tahap perancangan. Sebagai alat komunikasi dengan pemakai non teknis lainnya. Jadi sebelum kita implementasikan ke software DBMS-nya, seorang analis sistem nanti bisa menggunakan IR diagram yang nantinya akan digunakan sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi dengan end user-nya atau dengan customer-nya. Mudah disajikan oleh perancang database untuk memastikan apakah semua kebutuhan data pemakai sudah tercakup atau tidak ada konflik. Ini kenapa kita butuh yang namanya model IR diagram. Bagaimana data disimpan bisa diabaikan untuk sementara. Oke, contoh untuk yang IR diagram di sini ada beberapa gambar, ada beberapa simbol yang perlu kita pahami. Yang pertama ada yang namanya simbol entitas. Simbol entitas nanti dia gambarkan dengan persegi panjang. Simbolnya kurang lebih seperti ini. Entitas di sini merupakan objek data, prinsip tentang informasi yang dikumpulkan. Entitas pada umumnya berupa konsep yang bisa dikenal, baik konkret ataupun abstrak. Contohnya orang, atau tempat, benda, atau peristiwa yang memiliki keterkaitan dengan basis data. Oke, contoh entity di sini contohnya objek secara fisik, contohnya karyawan, atau contohnya proyek, atau contohnya faktur. Selanjutnya ada objek secara konsep, contohnya pekerjaan, perusahaan, atau nanti planning atau rencana. Ini masuk dalam kategori entity. Selanjutnya ada yang namanya relasi yang nantinya disimbolkan dengan belah ketupat biasanya. Oke, suatu relasi atau hubungan menyajikan asosiasi antara dua entitas atau lebih. Contoh sebuah hubungan, karyawan ditugaskan dalam suatu proyek, ada dua entitas di sini. Yang pertama ada karyawan, selanjutnya ada entitas proyek. Mahasiswa memilih mata kuliah. Ada dua entitas yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Selanjutnya relasinya yang saya berikan warna biru. Dosen mengajar mata kuliah. Ini contohnya ada entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Nanti untuk relasinya digambarkan dengan menggunakan belah ketupat, biasanya menggunakan kata kerja dasar. Bisa kita baca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau dari ke kanan biasanya menggunakan kata kerja aktif, tapi kalau dari kanan ke kiri menggunakan kata kerja pasif. Selanjutnya ada yang namanya atribut yang disimbolkan dengan elip. Atribut menguraikan entitas di mana mereka dihubungkan. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Oke, contoh entitas karyawan, atributnya antara lain contohnya nama, ada alamat, ada umur, ada nomor telepon, dan yang lain-lainnya. Ada atribut contohnya mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Selanjutnya yang perlu difahami adalah yang namanya derajat relationship. Hubungan antara suatu himpunan entitas dengan himpunan entitas yang lainnya. Ini yang disebut dengan derajat relationship. Derajat relationship yang sering dipakai dalam IR diagram antara lain contohnya ada yang namanya derajat 1, unary degree, atau binary degree, dan ternary degree. Yang paling banyak kita gunakan biasanya binary degree atau ternary degree. Unary degree di sini biasanya jarang banget yang menghubungkan entitas yang sama biasanya. Contoh, pegawai melapor ya ke pegawai. Cuman kan biasanya jarang kita menggunakan yang model ini. Yang banyak kita gunakan biasanya yang binary degree. Himpunan relasi melibatkan dua himpunan entitas. Model relationship antara insan atau isi dari variabel dari suatu tipe entitas. Dua entity yang berasal dari entitas yang sama.
Secara umum himpunan relasi dalam sistem basis data biasanya menggunakan binary biasanya. Contoh pegawai bekerja contohnya di departemen contohnya. Yang ternary degree juga kadang ada, cuman jarang biasanya. Contohnya seperti ini. Jadi ada 3 entitas yang saling berelasi. Berikutnya ada yang namanya cardinality ratio, menunjukkan banyaknya relationship instan, di mana entitas nanti dapat berpartisipasi ke dalamnya. Ada contohnya one to many, many to many. Maksudnya seperti apa? Saya bahas yang pertama one to one. Menunjukkan hubungan satu ke satu. Maksudnya dinyatakan dengan satu kejadian pada entitas pertama dan hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang kedua dan sebaliknya. Contoh, satu jurusan dikepalai oleh satu dosen katanya. Ini yang disebut dengan relasinya one to one. Oke, nanti penggambaran di ER diagramnya kurang lebih seperti ini. Satu dosen mengepalai satu jurusan contohnya, atau satu jurusan dikepalai oleh satu dosen. Oke, relasi tabel satu ke satu mempunyai arti bahwa satu record pada satu tabel hanya berelasi dengan satu record juga pada tabel yang lainnya berdasarkan field yang memiliki sifat unik, yaitu primary key dan foreign key. Contoh, kalau saya gambarkan nanti implementasikan contohnya ada entitas apotik, ada entitas kasir dan entitas apotik. Nanti pada waktu saya relasikan kurang lebih seperti ini. Oke, nanti untuk tabel kasir di sini nanti ada yang namanya NIP. NIP di sini nanti akan jadi di tabel kasir dia jadi foreign, dia jadi primary key, tapi setelah direlasikan dengan entitas apotik, dia nanti akan jadi foreign key di tabel apotik. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya one to many. Relasi satu ke banyak mempunyai arti bahwa satu record pada suatu tabel dapat berelasi dengan banyak record pada tabel yang lainnya berdasarkan field yang memiliki sifat unik, yaitu primary key dan foreign key. Contoh seperti yang ada di depan ini. Ada entitas dokter dan entitas penyakit direlasikan dengan antara entitas dokter dan entitas penyakit. Contohnya satu dokter contohnya menangani beberapa direlasikan dengan tabel penyakit contohnya. Nanti untuk NIDOC di sini akan jadi foreign key di tabel penyakit. Selanjutnya akan muncul atribut-atribut tambahan yaitu ruang dan jam praktek. Contohnya seperti itu kalau nanti direlasikan. Selanjutnya ada many to many, terjadi jika tiap kejadian pada sebuah entitas akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas yang lainnya. Contoh, banyak mahasiswa yang dapat belajar dapat belajar beberapa mata kuliah atau mata kuliah dapat dipelajari oleh beberapa mahasiswa. Contohnya saya buat seperti ini. Nanti implementasinya seperti apa contohnya? Kurang lebih seperti ini nih. Saya relasikan antara tabel pasien dengan tabel penyakit. Banyak pasien contohnya yang tabel pasien direlasikan dengan tabel penyakit. Di sini mempunyai cardinality ratio many to many. Kalau mempunyai cardinality ratio biasanya nanti akan jadi tabel baru contohnya. Kurang lebih seperti ini nih. Oke, sekarang saya masuk ke latihan membuat entity relationship diagram. Contohnya ada 5 tahapan, cuman ada juga yang menggambarkan ada 10 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Ketiga, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Keempat, menentukan derajat dan cardinality rasio relasi untuk setiap himpunan relasi. Terakhir, nanti lengkapi himpunan relasi dengan atribut yang bukan kunci atau non-key. Contoh saya ada kasus kurang lebih seperti ini. Suatu perguruan tinggi mempunyai banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa tidak harus mengikuti satu mata kuliah. Setiap mahasiswa biasanya mengikuti beberapa mata kuliah. Satu mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen dan seorang dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Dan seorang dosen harus mengajarkan suatu mata kuliah. Pada entitas mahasiswa diperlukan informasi tentang NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jurusan. Sedangkan mata kuliah mempunyai informasi tentang kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKI, dan semester. Sedangkan dosen diperlukan juga informasi tentang kode dosen dan nama dosennya. Kalau saya gambarkan dari tahapan yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, kurang lebih dari kasus ini ada tiga entitas. Mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kurang lebih seperti ini. Yang kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Mahasiswa di sini punya atribut key namanya name, mata kuliah, ada kode mata kuliah, dan dosen mempunyai atribut key kode dosen.
Selanjutnya mengidentifikasi dan menentukan relasi di seluruh himpunan relasi di antara entitas yang ada beserta foreign key-nya. Contoh, saya relasikan mahasiswa mempelajari mata kuliah. Selanjutnya dosen mengajar mata kuliah. Contoh seperti yang ada di depan ini. Oke, menentukan derajat dan cardinality rasio contohnya. Contoh, banyak mahasiswa yang mempelajari banyak mata kuliah contohnya, atau satu dosen mengajar beberapa mata kuliah. Selanjutnya yang terakhir kita lengkapi himpunan relasi dengan atribut yang bukan kunci. Jadi yang atribut-atribut yang bukan atribut key yang nantinya harus kita lengkapi di masing-masing himpunan entitas ini. Di entitas mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Ini kurang lebih penjabaran dari mata kuliah pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua saya sudah bahas tentang model IR diagram. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.